Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Sahabat boleh follow akun Instagram saya di rio.wijaya91. Ikutin juga akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Bagi sahabat yang memiliki cerita misteri ingin dibagikan, sahabat boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah kisah sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan bagi sahabat yang ingin membagikan secara langsung podcast di segmen Sahabat Misteri, sahabat boleh datang ke studio sebuah kisah misteri yang ada di Jambi, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Sahabat bisa langsung menceritakan cerita misteri yang sahabat alami di segmen Sahabat Misteri. Dan di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari seorang sahabat akan saya bawakan. Yang mana kisah yang akan saya bawakan di video kali ini menceritakan pengalaman seorang pemandi jenazah. Penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Tujuh tahun yang lalu, di satu kamar mayat di sebuah rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, Bani, narasumber yang mengirimkan kisah ini, mengalami sebuah kejadian misteri yang sangat menakutkan sekali. Yang mana pada masa itu, Bani berusia 24 tahun. Beliau di sini berprofesi sebagai asisten seorang pemandi jenazah yang dikenal dengan nama Pak Zakaria. Seorang pria parubaya yang berusia 58 tahun. Beliau sudah menggeluti profesi sebagai pemandi jenazah ini kurang lebih sekitar 25 tahun. Bani yang sudah ikut dengan Pak Zakaria kurang lebih sekitar 2 tahun. Banyak pelajaran hidup yang didapat oleh Bani, diajarkan oleh Pak Zakaria mengenai tata cara untuk memandikan jenazah. Karena Pak Zakaria mengatakan kepada Bani, mungkin banyak orang yang tahu tata cara untuk memandikan jenazah. Mungkin tata cara memandikan jenazah sekarang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Namun, tidak banyak orang yang mau berprofesi sebagai pemandi jenazah. Kenapa? Karena banyak yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang pemandi jenazah. Bukan cuma mental yang harus disiapkan, berhadapan dengan berbagai macam kondisi jenazah. Namun, kita juga di sini harus mempersiapkan batin yang kuat untuk menghadapi sosok yang tak kasat mata, yang akan selalu mendampingi kita ketika kita memandikan jenazah tersebut. Apa yang dikatakan oleh Pak Zakaria di sini membuat Bani takut awalnya untuk ikut diajak Pak Zakaria sebagai pemandi jenazah. Dan Bani pun di sini bertanya sama Pak Zakaria ketika Pak Zakaria menunjuk Bani sebagai asistennya memandikan jenazah. Pak, kok saya?
Kok saya yang Bapak pilih? Kan banyak anak-anak yang lain, pemuda-pemuda yang lain yang ada di kampung ini. Kok malah saya? Saya ini penakut loh Pak. Saya tidak berani berhadapan dengan jenazah, apalagi untuk memandikan jenazah. Pak Zakaria di sini menjawab ketakutan Bani dengan jawaban yang simple, padat, dan membuat Bani berpikir dua kali untuk menolak ajakan Pak Zakaria. Beliau di sini menjawab, apa yang kamu takutkan? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Apa yang kamu takutkan ketika berhadapan dengan seseorang yang sudah mati? Kalau profesi pemandi jenazah ini tidak ada yang meneruskannya. Ketika kamu mati nanti, siapa yang akan memandikan kamu? Dari jawaban Pak Zakaria, di sini membuat si Bani berpikir, oh iya ya, pemandi jenazah merupakan pekerjaan yang mulia. Lantas di sini tergeraklah hati Bani untuk ikut Pak Zakaria menjadi asisten pemandi jenazah. Namun, kejadian yang terjadi 7 tahun yang silam di kamar mayat sebuah rumah sakit ini membuat Bani memutuskan untuk tidak meneruskan langkahnya mengikuti Pak Zakaria menjadi seorang pemandi jenazah. Walaupun di sini Pak Zakaria sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Bani apa yang sebenarnya terjadi, Bani di sini tetap tidak berani untuk melanjutkan profesinya. Kenapa? Kenapa kok Bani sampai ketakutan seperti itu? Peristiwa yang dialami Bani ini sangatlah mengerikan sekali. Bani dan Pak Zakaria ini merupakan tetangga satu RT. Rumah mereka memang tidak berdekatan, tapi masih di wilayah satu RT. Bani yang aktif di musola yang ada di RT-nya tersebut memang terlihat kalau si Pak Zakaria ini kalau berpapasan sama si Bani, kalau sama-sama ketemu ya di musola sholat berjamaah, Pak Zakaria ini memang terlihat kayak mencoba selalu mendekatkan diri sama si Bani. Yang mana si Pak Zakaria di kampungnya ini dikenal sebagai seorang pemandi jenazah, seorang pedagang makanan ya. Dagangan makanan yang dijual sama si Pak Zakaria ini sejenis warung tenda atau di sini kita katakan kayak pecelan lah yang dijual di malam hari. Dan Pak Zakaria ini juga dikenal sebagai ustadz di kampung tersebut. Nah, Pak Zakaria ini ya berprofesi sebagai pemandi jenazah ini sudah lama sekali. Sudah banyak warga-warga kampung yang meninggal, ini Pak Zakaria yang memandikannya. Pengetahuan si Pak Zakaria dalam memandikan jenazah. Diceritakan Pak Zakaria kalau ini adalah pengetahuan yang didapat ketika Pak Zakaria mondok di salah satu pesantren. Jadi seluruh santri yang ada di sana itu memang mendapatkan pelajaran yang sama tentang tata cara memandikan jenazah. Namun tidak semua santri ya yang menyerap ilmu tersebut yang tertarik untuk melakoni profesi pemandi jenazah. Pak Zakaria di sini mengatakan tidak tahu kenapa. Semenjak pertama kali diajarkan praktek gimana sih tata cara memandikan jenazah, minat ketertarikan untuk menjadi seorang pemandi jenazah ini sangatlah besar sekali. Pokoknya setiap Pak Zakaria ini mendengar ada yang meninggal dunia, hatinya itu bergetar, kepingin sekali datang ke rumah duka bukan untuk ngelayat tapi ingin memberikan pelayanan terakhir kepada almarhum yang sudah meninggal dunia. Dan menurut cerita dari Pak Zakaria, ketika Pak Zakaria ini diajarkan oleh ustadznya di pondok tata cara memandikan jenazah, Pak Zakaria di sini seakan-akan sudah terbayang apa saja yang akan terjadi ketika jenazah itu dimandikan. Dan Pak Zakaria di sini bertanya kepada ustadz yang membimbingnya, kok saya merasakan kalau yang saya mandikan ini ustadz adalah jenazah yang sesungguhnya. Bahkan saya merasakan seperti ada gambaran-gambaran ketika saya memandikan jenazah, ketika saya menyentuh bagian tangan dari jenazah tersebut, saya dapat merasakan seperti kenangan kejadian di masa lampau jenazah yang saya mandikan. Nah, dari situlah ustadz
yang membimbing Pak Zakaria ini mengatakan, ya kalau itu yang kamu rasakan, itu adalah ketukan panggilan dari hati kamu. Dan ketika nanti kamu keluar dari pondok ini, pasti kamu akan menjadi seorang pemandi jenazah yang cukup dikenal. Kemampuan yang kamu miliki ini tidak dimiliki oleh setiap pemandi jenazah. Apa itu kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Pak Zakaria? Di kisah ini akan diceritakan. Seperti sudah menjadi sebuah takdir kehidupan dari Pak Zakaria. Apa yang pernah diucapkan oleh Ustadz pembimbing Pak Zakaria ketika di pondok pesantren, ini benar terjadi. Pak Zakaria berbeda dengan pemandi-pemandi jenazah yang lain. Perbedaan yang mencolok pertama, satu. Pemandi-pemandi jenazah yang ada di tempat tinggal Pak Zakaria. Ini bukan cuma dia seorang. Banyak yang memiliki kemampuan sebagai seorang pemandi jenazah. Namun, mereka yang berprofesi sebagai pemandi jenazah di sana, tidak semua jenazah yang mau mereka mandikan. Tebang pilih lah kalau kata peribahasa. Jenazah yang meninggal kecelakaan, ini jarang sekali ada yang mau memandikannya. Terlebih lagi, jenazah yang meninggal bunuh diri. Ini teramat sangat tidak ada yang mau memandikan jenazah tersebut. Tapi ketika Pak Zakaria diminta oleh pihak keluarga almarhum yang meninggal secara tragis, kecelakaan, atau yang meninggal bunuh diri, tidak ada kata penolakan yang keluar dari lisan Pak Zakaria. Malahan di sini Pak Zakaria meneteskan air mata. Pak Zakaria di sini mengatakan kepada Bani, sebelum pihak keluarga datang memintaku untuk memandikan jenazah-jenazah tersebut, Bapak sudah diminta langsung oleh yang bersangkutan untuk jenazahnya Bapak yang memandikan. Dan ketika yang meninggal ini, ada sesuatu yang dibawa ketika beliau meninggal dunia, yang tidak diceritakan, tidak diberitahukan kepada pihak keluarga. Yang bersangkutan lah mengatakan langsung kepada Bapak, meminta kepada Bapak, tolong lepaskan apa yang ada di tubuhku. Dan ketika keluarganya datang nemuin Bapak, minta untuk Bapak yang memandikan jenazah tersebut, aku meneteskan air mata bukan karena permintaan yang membuat aku tersentuh hatinya, enggak. Tapi aku melihat yang bersangkutan itu datang bersama keluarganya ke rumahku. Pak Zakaria dapat melihat sesuatu yang tak terlihat, tapi tidak di semua kasus pemandian jenazah seperti yang digambarkan Pak Zakaria barusan. Makanya Pak Zakaria di kampung tersebut terkenal sekali dengan sebutan pemandi jenazah yang berani. Selama Bani mengikuti perjalanan Pak Zakaria sebagai seorang pemandi jenazah, sudah banyak jenazah yang dimandikan Bani dan Pak Zakaria, baik itu jenazah warga kampung setempat dan gak banyak sahabat-sahabat diminta sama warga-warga kampung lain untuk memandikan jenazah pihak keluarganya. Karena yang sudah seperti dikatakan tadi, tidak semua pemandi jenazah mau memandikan jenazah yang dalam kategori meninggal secara tidak wajar, bunuh diri, dan mengalami kecelakaan dengan luka parah. Pak Zakaria di sini tidak pernah menolak sejauh apapun, asal diminta secara langsung. Beliau akan datang dan selalu ditemani oleh Bani. Bahkan 7 tahun yang lalu, sebuah permintaan yang tidak wajar diterima oleh Pak Zakaria. Pada suatu malam, sekitar jam 8 malam, Bani ini tiba-tiba disamperin sama si Pak Zakaria. Kaget lah si Bani. Tiba-tiba Pak Zakaria manggil, "Assalamualaikum, Bani, kamu ada di rumah ndak?" Bani yang sedang berbaring di dalam kamarnya kaget, loh, kok malam-malam Pak Zakaria nyamper ke sini? Emangnya Pak Zakaria ndak jualan? Yang mana biasanya Bani mengatakan kalau di jam 8 malam Pak Zakaria ini sedang sibuk-sibuknya melayani pelanggan di warung pecel Pak Zakaria. Loh, kok
Jam 8 Pak Zakaria datang ke sini. Ada apa ya? Bergegas lah si Bani ini keluar dari kamarnya, keluar dari rumah, menyambut salam dari Pak Zakaria. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak? Tumben ke sini malam-malam. Kata si Bani. Pak Zakaria di sini mengatakan kepada Bani, dah kamu siap-siap Gih, kita ada panggilan. Panggilan apa Pak? Ada yang meninggal. Minta dimandikan malam ini juga. Astagfirullahaladzim. Malam ini loh Pak, jam 8. Iya, dah kamu siap-siap. Nggak enak kalau keluarganya nunggu lama. Nah, tanpa bertanya, di mana Pak kita akan memandikan jenazah? Siapa Pak yang meninggal? Bani pun di sini lekas mengganti pakaian, membawa peralatan yang biasa dibawa sama si Bani ketika menjadi asisten pemandi jenazah. Bani pun langsung pergi ke tempat yang dituju Bani dan Pak Zakaria untuk memandikan jenazah di malam itu. Di perjalanan di sini Bani bertanya-tanya dalam hati, kemana lah aku mau dibawa sama si Pak Zakaria ini? Sudah keluar dari kampung, lewat kampung sebelah menuju ke jalan raya. Loh, ini kok masuk jalan raya? Ini kayaknya jauh lah perjalanan kita. Bani dan Pak Zakaria di sini mengendarai sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Zakaria. Bertanya-tanyalah di dalam hati selama di perjalanan sampai di mana. Pertanyaan Bani terjawab ketika sepeda motor yang dikendarai Pak Zakaria berhenti di sebuah rumah sakit yang ada di kota tersebut. Sontak Bani di sini turun dari motor dengan wajah yang kebingungan. Pak Zakaria ini setelah turun dari motor, memarkirkan sepeda motornya, beliau di sini mengeluarkan ponselnya dan terdengar menelpon seseorang. Yang ditelepon oleh Pak Zakaria ternyata adalah seorang pegawai rumah sakit tersebut yang bertugas sebagai penjaga kamar mayat sekaligus sebagai pemandi jenazah di rumah sakit tersebut. Tidak lama Pak Zakaria nelpon. Seorang laki-laki parubaya yang sebaya dengan si Pak Zakaria nyamperin Bani dan Pak Zakaria di parkiran motor. Setibanya di sana, Pak Zakaria bertanya sama orang tersebut, kamu kenapa Tok? Nelpon aku malam-malam kayak gini, udah tahu aku lagi jualan. Kenapa ndak kamu aja Tok yang memandikannya? Seseorang yang disapa oleh Pak Zakaria dengan sebutan Tok. Ini ternyata adalah teman dari si Pak Zakaria. Beliau pun di sini mengenalkan kepada si Bani, nih Bani, kenalkan, Toto, ini temenku sama-sama nyantri dulu. Ini juga berprofesi sebagai pemandi jenazah, tapi dia hebat. Dia jadi pegawai di rumah sakit ini. Lantas Pak Zakaria, Bani, dan Pak Toto meninggalkan area parkiran untuk menuju ke sebuah tempat. Jujur di sini Bani mengatakan, di malam itu, ketika kakinya semakin jauh melangkah masuk ke area rumah sakit, melewati lorong-lorong yang ada di rumah sakit tersebut. Semakin kakinya melangkah jauh, hatinya di sini semakin menimbun pertanyaan yang begitu banyak. Kemana? Kemana aku akan diajak Pak Toto dan Pak Zakaria? Siapa? Siapa yang akan dimandikan dan kenapa jenazah itu dimandikan di rumah sakit di malam hari? Pertanyaan-pertanyaan itu pun terjawab ketika langkah Bani terhenti di sebuah ruangan yang bertuliskan kamar jenazah. Bani semakin panik, semakin gelisah. Jangan-jangan jenazah yang akan dimandikan ada di dalam. Malam ini aku akan memandikan jenazah di dalam kamar mayat. Pikiran Bani di sini mulai berimajinasi. Di dalam itu bukan 1-2 mayat yang ada. Nggak kebayang. Mendengar cerita misteri yang terjadi di kamar mayat saja itu udah bikin merinding, kata Bani. Apalagi aku harus mandiin jenazah malam-malam di kamar mayat. Bani ragu untuk melakukan pekerjaannya pada malam itu. Niat hati di sini ingin menyatakan, Pak, kalau mandiin jenazah di dalam kamar mayat, kayaknya malam ini aku ndak lah. Tapi Pak Zakaria seakan-akan tahu isi hati dari Bani. Dan Bani melihat kalau Pak Zakaria itu tenang sekali. Semenjak dari perjalanan, melewati lorong-lorong rumah sakit, sampai sekarang sudah berada di depan kamar mayat, Pak Zakaria sama sekali tidak terlihat panik. Tenang, santai saja. Berbeda dengan Pak Toto yang membawa mereka berjalan melewati lorong rumah sakit
Di perjalanan melewati lorong-lorong rumah sakit itu saja Pak Toto ini udah panik, celingak-celinguk, seperti memperhatikan sesuatu. Apalagi ketika sampai di depan kamar mayat, terlihat wajah Pak Toto pucat pasi. Sambil di sini Pak Toto mengatakan kepada Pak Zakaria, "Zak, nanti kamu mandiin jenazahnya di dalam sini ya. Di situ ada ruangan khusus untuk memandikan jenazah. Biasanya aku mandiin jenazah di sana. Tapi siang, ndak malam kayak gini. Kamu mandiin sama Bani aja ya. Aku ndak ikut ke dalam ya." Pak Zakaria pun bertanya, "Kenapa? Kok kamu ndak ikut? Ini kan profesi kamu, tugas kamu." "Ndak ah, aku di depan ada kerjaan, ndak bisa ditinggal." Itu alasan dari Pak Toto. Lantas di sini pintu kamar mayat pun dibuka oleh Pak Toto. Seketika, ketika pintu kamar mayat dibuka sama Pak Toto, aura mencekam terasa sangat luar biasa sekali. Maklum lah ya, kamar mayat. Nah, sebelum masuk ke dalam, Pak Zakaria di sini menyapa si Bani yang selalu berdiri di belakang Pak Zakaria. "Ban, nggak apa-apa, masuk aja. Bismillah. Kita di sini kan niat baik, mau memandikan jenazah. Permintaan dari pihak keluarga. Nggak usah berpikir yang macam-macam. Ini samalah dengan jenazah-jenazah yang biasa kita mandikan." Seakan-akan Pak Zakaria ini menguatkan mental, menguatkan hati si Bani untuk melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar mayat. Setelah mereka masuk ke dalam kamar mayat, Bani melihat jalan yang mereka lalui itu kayak lorong. Di sisi kanan, beberapa meter dari pintu masuk, itu ada sebuah ruangan yang pintunya tertutup. Mungkin Bani di sini berpikir, di situ kali ya jenazah-jenazah itu disimpan. Lalu mereka melewati ruangan tersebut, sampailah di bagian belakang dari kamar mayat tersebut. Di sana ruangannya lumayan luas lah. Banyak ranjang-ranjang pasien yang kosong, dan si Pak Toto nunjukin Pak Zakaria dan Bani, di sini loh tempat memandikan jenazah. Nanti jenazahnya aku jemput dulu di atas. Kalian tunggu di sini. Dah siapinlah perlengkapan untuk kalian memandikan jenazah. Pak Zakaria di sini bertanya, "Memang kamu ndak nyiapin apa? Perlengkapan-perlengkapan yang ada di sini?" "Ada, tapi aku yakin perlengkapan yang kamu bawa cocok untuk memandikan jenazah ini." Seakan-akan Pak Toto ini memberikan clue kepada Pak Zakaria dan Bani bahwa jenazah yang akan mereka mandikan ini tidak biasa dari jenazah-jenazah yang lain. Pak Toto pun meninggalkan Bani dan Pak Zakaria di kamar jenazah tersebut. Beliau pergi lagi keluar untuk membawa jenazah yang akan mereka mandikan. Lantas Pak Zakaria di sini menyuruh Bani untuk mempersiapkan segala sesuatu karena banyak yang dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Tidak lama kemudian Pak Toto kembali dengan membawa jenazah yang akan dimandikan oleh Bani dan Pak Zakaria. Jenazah yang terbaring di sebuah ranjang dorong yang ditutupi tubuhnya dengan selembar kain. Pak Toto mengatakan, "Ini loh jenazah yang akan kalian mandikan." Pak Zakaria di sini bertanya sama si Pak Toto, "Ahli warisnya mana? Istri, anak, atau ada keluarganya yang laki-laki? Ya, suruh sini, temenin kami untuk memandikan jenazah almarhum." Nggak ada, Jak. Nggak ada siapa-siapa. Yang ada di atas itu cuma istrinya, sedang mengurus administrasi di atas. Kamu aja lah, Jak, yang mandiin. Pihak keluarganya di sini sudah menyerahkan sepenuhnya jenazah ini sama kamu. Ya, aku tinggal dulu ya. Pak Toto pun meninggalkan kamar jenazah, meninggalkan Bani, Pak Zakaria, beserta jenazah yang akan mereka mandikan. Sebelum memulai prosesi pemandian jenazah, Pak Zakaria dan Bani harus memindahkan jenazah ke tempat pemandian jenazah. Pak Zakaria mengatakan kepada Bani, "Ban, yuk kita pindahin jenazah ini ke tempat pemandian." "Ayo Pak," kata Bani. "Dah, kamu di atas ya. Bapak di bawah, kamu angkat bagian kepalanya pelan-pelan." Belum lagi Bani ini beranjak dari tempatnya untuk pindah ke bagian kepala jenazah tersebut, seketika lampu di ruangan tersebut mati.
Bani tidak dapat melihat apa-apa. Seluruh bagian ruangan tersebut gelap. Pak Zakaria di sini manggil Bani. Ban, kamu di mana? Masih di tempat tadi, Pak. Kamu ke depan, Gi. Lihat. Lampu di ruangan ini aja yang mati atau seluruh lampu bagian rumah sakit ini mati? Ya Pak, Bani ke depan ya. Dengan menggunakan senter dari handphone yang dimiliki Bani. Beliau pun berjalan menuju keluar dari ruangan tersebut. Sampai di luar, sampai di depan pintu kamar jenazah. Bani di sini memperhatikan seluruh bagian lampu di rumah sakit tersebut mati. Gelap, gelap, segelap-gelapnya. Tapi tidak lama lampu itu mati. Belum beberapa detik, tidak ada hitungan menit, Bani bilang. Bani berdiri di depan pintu kamar jenazah untuk memastikan seketika lampu kembali menyala. Suasana rumah sakit tersebut kembali terang menerang. Dan ketika keadaan sudah kembali terang, Bani pun di sini membalik badannya untuk kembali masuk ke dalam ruangan kamar jenazah. Namun di sini sebelum Bani melewati pintu depan untuk masuk ke lorong menuju Pak Zakaria di dalam tempat pemandian jenazah di dalam kamar mayat, Bani sekilas di sini melihat di sebelah kiri sisi kamar mayat itu ada seorang laki-laki yang berjalan menjauh dari arah Bani. Cuman terlihat bagian punggungnya saja. Bani pun di sini berhenti memperhatikan sosok pria yang berjalan ke arah sebelah sisi kiri. Bani di sini berpikir kalau itu adalah Pak Toto. Tapi bukan deh. Pak Toto kan tadi pakai baju putih, pakai celana putih, setelan perawat rumah sakit. Itu laki-laki menggunakan celana jeans, menggunakan baju kaos. Mau kemana ya orang itu? Perasaan ini kamar mayat. Kalau ke sana kayaknya udah mentok. Nah, Bani yang terus memperhatikan sosok laki-laki yang berjalan, cuman terlihat bagian punggungnya saja. Seketika di sini dapat melihat bagian wajah dari laki-laki tersebut. Dia berhenti, seakan-akan sadar kalau Bani ini memperhatikannya. Dan sosok laki-laki itu membalikan badannya, terlihatlah bagian wajah, bagian tubuh depan dari laki-laki yang sedari tadi diperhatikan Bani. Oh, bukan Pak Toto, si Bani bilang. Nah, Bani ini ngerasa ndak enak. Kalau ketahuan sedang memperhatikan orang jalan, dia pun kembali masuk ke kamar mayat untuk nyamperin si Pak Zakaria di tempat pemandian jenazah. Setibanya di sana, Bani di sini langsung diajak Pak Zakaria lagi. Ayo Ban, pindahin yuk jenazahnya, nanti lampu mati lagi. Iya Pak, ngagetin aja. Aku ke depan ngecek kiri kanan, tiba-tiba lampu hidup, Bani bilang. Nah, Bani pun di bagian posisi depan ya. Jadi Bani yang akan mengangkat bagian kepala, punggung, ya, bagian tubuh atas lah. Ya, mau diangkat sama si Bani, sedangkan Pak Zakaria ini ngangkat bagian pinggang ke bawah. Nah, jenazah itu masih terbaring di atas ranjang pasien, ya, yang diantarkan sama si Pak Toto, dan jenazah itu seluruh tubuhnya masih ditutupi dengan selembar kain. Jadi sebelum dipindahkan, otomatis di sini kain itu harus dibuka dulu. Pak Zakaria minta Bani, Ban buka Ban, keluarin kainnya. Bani pun berlahan membuka kain penutup dari jenazah tersebut. Dari bagian atas, dari bagian wajah, ini ditarik pelan-pelan sama si Bani. Ketika bagian wajah sudah terbuka, Bani di sini sangat terkejut sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Zakaria pun di sini bertanya, kenapa Ban? Nggak Pak, nggak apa-apa. Bani nggak mau menceritakan kepada Pak Zakaria apa sih yang dikagetkan sama si Bani. Jenazah yang terbaring di atas tempat tidur, jenazah yang akan dimandikan Bani, ini wajahnya sama persis dengan orang yang tadi dilihat Bani di lorong rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Mental Bani pun di sini mulai kendor. Tangannya sudah mulai gemetar ketika mengangkat jenazah tersebut. Setelah berada di tempat pemandian, jenazah itu masih mengenakan pakaian utuh, menggunakan kaos, menggunakan celana jeans. Pak Zakaria pun di sini mencoba untuk melucuti seluruh pakaian dari almarhum. Bajunya ini digunting. Perlahan digunting sama si Pak Zakaria.
Karena baju itu tidak mungkin dibuka. Ya. Jenazah itu kan tubuhnya sudah kaku, tangannya tidak bisa lagi diangkat-angkat. Karena membuka baju itu kan pasti akan mengangkat tangan untuk mengeluarkan bagian tangannya ini. Nah, Pak Zakaria di sini mengatakan kepada Bani, kalau kita menghadapi situasi bertemu dengan jenazah yang masih menggunakan pakaian lengkap, ini tidak bisa bajunya kita buka kayak buka baju orang yang masih hidup. Karena jenazah itu harus diperlakukan dengan lemah lembut. Menurut penjelasan dari Pak Zakaria, ketika kita menyentuh jasad dari almarhum yang akan kita mandikan, setiap sentuhan yang kita lakukan ini masih dapat dirasakan oleh ruh almarhum yang meninggal dunia. Jadi ketika kita memperlakukannya dengan kasar, ruhnya pun di sini akan menangis kesakitan. Makanya harus diperlakukan dengan pelan-pelan. Setelah seluruh pakaian dari jenazah dilucuti oleh Pak Zakaria, mereka di sini kembali terkejut dengan penemuan sesuatu yang tidak lazim ditemukan pada jenazah. Bukan bekas luka yang menganga atau ada tato yang menyeramkan, melainkan di bagian pinggang dari almarhum yang akan mereka mandikan, ini ada seutas sabuk yang terbuat dari kain hitam. Bani pun bertanya sama Pak Zakaria, "Pak, itu tali apa, Pak, yang terikat di bagian pinggang almarhum?" "Kayaknya itu bukan tali, itu sabuk," kata Pak Zakaria. "Mungkin jimat," Pak Zakaria bilang. "Dah, coba kamu buka." Bani pun mencoba membuka sabuk yang ada di pinggang jenazah tersebut yang masih terikat erat. Bani mencoba membuka sabuk tersebut. Tapi baru ujung jari Bani menyentuh bagian sabuk yang terbuat dari kain hitam tersebut, tangan Bani ini terasa melepuh. Seakan-akan Bani ini menyentuh, memegang bara api yang menyala. Panas sekali. "Aduh, Pak, panas, Pak." "Apa yang panas?" Pak Zakaria bilang. "Itu jimatnya. Jimatnya panas." "Masa iya? Coba pegang lagi." "Bismillah," Pak Zakaria bilang. "Bismillahirrahmanirrahim." Nah, dengan kedua tangannya, si Bani di sini mencoba untuk kembali memegang sabuk tersebut. Ya, mau dibuka sama si Bani, tapi di percobaan kedua dengan mengucapkan bismillah, lagi-lagi di sini kedua tangan Bani ini merasa panas, yang sangat panas sekali. Itu seakan-akan seperti kena bara api lah. Nah, Bani menyerah, mengatakan kepada Pak Zakaria, "Ndak telah, Pak. Ndak kuat aku buka sabuknya. Sumpah, panas. Coba Bapak pegang." Pak Zakaria pun di sini penasaran, mencoba untuk memegang sabuk tersebut. Ketika Pak Zakaria menyentuh dengan satu jari, ya memang betul terasa panas. Nah, di sini Pak Zakaria mengatakan kepada Bani, "Ya udah, kamu nyalain air, Gi. Biar Bapak yang buka sabuk ini." Bani pun ke belakang untuk mempersiapkan air yang akan digunakan untuk memandikan jenazah. Pak Zakaria di sini mencoba untuk kembali membuka sabuk tersebut. Dari jauh Bani ini memperhatikan, kira-kira gimana ya cara Pak Zakaria membuka sabuk yang panas yang dipegang sama Bani, dan kenapa kok sabuk itu terasa panas. Bani memperhatikan dari jauh Pak Zakaria di sini melakukan sesuatu yang sering dilakukan Pak Zakaria ketika beliau bertemu dengan jenazah yang ada kelainan. Ada kelainan dalam arti kata jenazah yang menyimpan misteri. Pak Zakaria di sini memejamkan matanya dan menarik napas panjang ke atas. Setelah itu beliau menahan beberapa detik napasnya dan mulai dihembuskan secara perlahan. Itu adalah tanda-tanda Pak Zakaria tengah mencoba untuk menetralisir kekuatan gaib, kekuatan magis yang ada di jenazah yang akan mereka mandikan. Berarti jenazah ini menyimpan sesuatu, menyimpan rahasia ketika beliau meninggal. Ketika Bani sudah selesai mempersiapkan air, ketika Bani balik lagi ke dekat Pak Zakaria, lihat kalau sabuk hitam tersebut sudah dapat dilepaskan oleh Pak Zakaria. Semakin dekat dengan prosesi pemandian jenazah, suasana mencekam sangat terasa sekali di kamar jenazah tersebut. Waktu pun di sini menunjukkan sudah lewat dari jam 9 malam. Pak Zakaria
yang akan memandikan jenazah tersebut. Bani hanya membantu sekiranya Pak Zakaria membutuhkan bantuan. Beliau pun mulai membaca doa untuk memandikan jenazah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Pak Zakaria membaca doa, Pak Zakaria pun di sini meminta Bani, airnya mana? Bawakan air 1 gayung. Siraman pertama akan dilakukan oleh Pak Zakaria. Yang mana tata cara dalam memandikan jenazah? Siraman pertama itu dimulai dari bagian kepala. Diusap perlahan, ubun-ubun ke atas, ubun-ubun ke bawah. Tidak boleh langsung diguyur bir, itu tidak boleh. Seperti yang dikatakan Pak Zakaria tadi, perlakukan jenazah dengan lemah lembut. Itulah tugas kita sebagai pemandi jenazah. Namun di sini jenazah yang diperlakukan lemah lembut sama si Pak Zakaria ini seakan-akan disiksa sama Pak Zakaria, seakan-akan dicambukin sama Pak Zakaria. Dengan sentuhan air pertama, jenazah tersebut bangkit. Jenazah tersebut duduk. Baru ubun-ubunnya disentuh sama Pak Zakaria, sontak jenazah itu duduk dengan mata yang melotot. Bani yang berdiri di bagian kaki jenazah tersebut di sini berhadapan langsung dengan jenazah yang tiba-tiba duduk. Jadi Bani menggambarkan seperti ini, sahabat. Posisinya Pak Zakaria di bagian kepala, Bani di bagian kaki sini. Ketika Pak Zakaria mulai membasahi bagian kepala, bagian ubun-ubun jenazah tersebut, jenazah itu bangkit seperti ini, dan menghadap ke arah Bani langsung dengan mata yang menjelit. Sontak di sini Bani kaget, dia sempat terpental ke belakang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Bani sampai terpental, terkangkang duduk di lantai. Tapi di sini Pak Zakaria sama sekali tidak bergeming. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman itu yang dikatakan oleh Pak Zakaria. Apa yang ditakutkan Bani sedari tadi terjadi. Nah, Bani mulai berdiri dari posisi duduknya yang terpental tadi, mulai mendekat ke arah Pak Zakaria. Bani bertanya, ini kenapa Pak? Kok bisa kayak gini? Tapi pertanyaan Bani sama sekali tidak dihiraukan oleh Pak Zakaria. Mayat itu masih duduk, sahabat-sahabat. Bani yang sekarang berdiri di belakangnya si Pak Zakaria dengan rasa takut yang teramat sangat, beliau pun di sini memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari arah depan kamar jenazah, Bani mendengar ada suara pintu yang seakan-akan sedang dimainkan buka tutup, buka tutup. Terdengar tek, teng, dibuka lagi, dibanting lagi. Bani yang tahu sumber suara itu berasal dari ruangan yang ada di bagian depan kamar mayat, yang dikira Bani itu adalah ruangan penyimpanan jenazah di kamar mayat tersebut, membuat Bani di sini bergeser dari posisi berdirinya. Bani yang tadinya di belakang si Pak Zakaria bergeser ke arah kanan. Jadi pas bersampingan dengan si Pak Zakaria di bagian atas, di bagian kepala dari jenazah tersebut. Nah, barulah di sini Pak Zakaria berkata kepada Bani, Ban, kamu pegang ya bagian kepala dan punggungnya, disanggah. Jangan sampai jenazah ini jatuh ngebanting ke tempat pemandian ini. Turunkan secara perlahan. Beliau pun mencondongkan tubuhnya ke arah jenazah yang masih terduduk tegak di atas tempat pemandian jenazah. Beliau di sini mendekatkan wajahnya ke telinga bagian kanan dari jenazah tersebut. Pak Zakaria mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana di sini terasa hening. Bani merasa keadaan yang ada di tempat pemandian jenazah ini seakan-akan disesaki oleh energi-energi yang tidak tahu itu berasal dari mana. Kalau digambarkan, ruangan itu seakan-akan penuh dengan manusia, tapi tak terlihat.
Bani di sini sampai sesak napasnya. Baru Allahu Akbar. Lantas Pak Zakaria terus melanjutkan kumandang azannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Pak Zakaria melafalkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah untuk yang kedua kalinya, Bani di sini mendengar ada yang menangis di belakang Bani. Jelas sekali dan terasa kalau yang menangis itu adalah sesosok makhluk. Tapi tidak tahu itu makhluk apa. Apakah berwujud manusia atau berwujud dengan perwujudan lain. Tapi terasa seperti ada yang berdiri di belakang Bani. Bani jelas mendengar suara tangis. Suara tangis yang sangat lirih sekali. Yang membuat bulu roma yang ada di sekujur tubuhnya si Bani seketika berdiri. Dan ketika Pak Zakaria melafalkan Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. jenazah yang berdiri tegak di sini mulai terlihat lemah. Bani pun di sini menyiapkan tangannya untuk menyangga bagian kepala dan punggung jenazah tersebut agar tidak terbanting. Namun, sebelum lafal terakhir dari azan yang dikumandangkan oleh Pak Zakaria selesai, Bani di sini mendengar suara yang sangat menakutkan sekali. Bukan suara tangis lagi yang didengar sama Bani, tapi suara permintaan dari sesosok makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Tolong bang, tolong. Seketika jenazah itu pun jatuh di tangan Bani. Dengan perlahan, Bani menurunkan jenazah ke tempat pemandian. Apa yang dirasakan Bani ketika jenazah itu mulai turun, mulai disambut oleh Bani? Sosok jenazah yang memiliki tubuh gempal, badannya berisi. Ketika jatuh di pelukan Bani, ketika diturunkan secara perlahan sama Bani, itu terasa sama sekali tidak ada beban. Layaknya seperti kapas, ringan sekali. Bani di sini bingung dengan apa yang dirasakannya. Hal itu pun ditanyakan Bani sama Pak Zakaria. Tapi Pak Zakaria di sini tidak menjawab pertanyaan Bani. Malah Pak Zakaria di sini menyuruh Bani untuk fokus. Nantilah, selesaikan dulu apa yang seharusnya kita selesaikan di sini. Baru nanti apa yang mau kamu tanyakan, inilah Bani. Hal-hal yang dihindari oleh pemandi-pemandi jenazah yang lain. Inilah yang ditakutkan para pemandi-pemandi jenazah. Dan inilah yang harus kita persiapkan untuk mengabdikan diri sebagai seorang pemandi jenazah. Harus siap menghadapi segala situasi. Satu poin dari pembelajaran kehidupan dapat diambil oleh Bani pada malam itu.
Poin apa yang dapat diambil sama Bani? Dalam situasi apapun, dalam keadaan seperti apapun, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat berlindung kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pembelajaran yang sangat berarti sekali untuk kehidupan kita semua. Prosesi pemandian jenazah pun kembali dilakukan oleh Pak Zakaria. Alhamdulillah, prosesi pemandian jenazah dapat diselesaikan dengan sempurna. Menjelang prosesi pemandian jenazah ini diselesaikan, Pak Zakaria dengan si Bani, tiba-tiba dari kejauhan terdengar ada langkah kaki yang menuju ke arah mereka. Ternyata itu adalah Pak Toto yang berjalan bersama seorang perempuan muda. Pak Toto yang berjalan di depan sambil menenteng sebuah bungkusan yang dibungkus plastik hitam, berjalan perlahan menuju Pak Zakaria dan Bani. Pak Toto di sini bertanya sama si Pak Zakaria, "Jak, udah selesai ya? Udah dimandikan jenazahnya?" "Udah, tinggal sedikit lagi." "Ya udah, nanti kalau selesai Jak, permintaan dari keluarga." Tuh di depan, istri dari almarhum ada di depan. Mereka meminta untuk jenazah ini langsung dikafanin. Nih, kain kafannya sudah aku siapkan. Ya udah, nanti sekalian lah sama-sama kita ngafanin jenazah ini. Memangnya kenapa sih? Memang nggak dikafanin di rumah aja atau gimana? Pertanyaan Pak Zakaria kepada Pak Toto. Pak Toto menjawab, "Tadi udah kutanya, kok dikafanin di sini? Kayaknya terburu-buru sekali." Istri dari almarhum mengatakan, "Iya Pak, memang terburu-buru. Kami akan menguburkan jenazah pada malam ini juga." Pak Zakaria di sini mengatakan kepada Pak Toto, "Tolong sampaikan kepada istri almarhum, selesai aku mengafankan suaminya, aku mau bicara 4 mata dengan istri almarhum." "Memangnya kenapa Jak?" tanya Pak Toto penasaran. "Nggak apa-apa. Aku cuma mau tahu saja, kenapa kok buru-buru mau dimakamkan malam ini juga." "Ya udah, nanti aku sampein. Aku nunggu di depan ya." Pak Toto di sini lagi-lagi nggak mau terlalu berlama-lama di area tempat pemandian jenazah. Lalu prosesi pemandian sudah selesai. Jenazah sekarang dipindahkan dari tempat pemandian ke tempat untuk dikafani. Mereka di sini bergeser sedikit. Jenazah ditaruh di atas ranjang pasien yang bisa didorong-dorong itu, dipindahkan ke sana dan prosesi pengafanan pun dilakukan. Pak Zakaria di sini meminta bantuan Pak Toto. "Kalau kamu mau cepet Tok, kamu bantuin si Bani untuk mempersiapkan kain kafannya. Kamu bantuin Bani untuk nanti mengafani jenazah ini. Kalau kami berdua yang megang, itu pasti memakan waktu." Ya udah, Pak Toto pun di sini turut serta membantu Bani untuk mempersiapkan kain kafan yang akan dikenakan kepada jenazah. Sedangkan Pak Zakaria masih mengurus jenazah. Badannya ini dilapin pelan-pelan. Setelah dilapin, tubuhnya itu diberikan wewangian. Biasanya wewangian yang dikenakan sama si Pak Zakaria ini itu ada minyak. Minyak tanpa alkohol yang sering digunakan oleh pemandi-pemandi jenazah lainnya. Nah, sedangkan Bani, Pak Toto di sini di tempat yang agak jauh lah dari Pak Zakaria, mulai sibuk lah motongin kain kafan. Mereka mempersiapkannya itu di lantai. Ya, karena ribet motong-motong itu kalau di atas meja atau di atas tempat. Posisi Bani, Pak Toto yang nyiapin kain kafan ini jaraknya tidak terlalu jauh lah dari Pak Zakaria dan posisinya. Pak Toto itu membelakangi si Pak Zakaria dan jenazah. Sedangkan Bani menghadap ke arah wajah Pak Toto, menghadap langsung ke Pak Zakaria dan jenazah. Ketika si Bani ini sudah selesai dengan tugasnya, beliau pun di sini mencoba untuk berdiri dari tempat dia duduk. Sebelum berdiri, Bani mengangkat kepalanya ke atas, melihat ke arah Pak Zakaria yang berdiri di samping jenazah. Apa yang dilihat Bani ketika dia melihat ke arah Pak Zakaria? Di belakang Pak Zakaria berdiri sesosok pria yang tadi dilihat oleh Bani. Pria yang dilihat ketika lampu mati, pria yang melintasi area kamar mayat. Pria tersebut menunduk seakan-akan sedang merintih, seakan-akan sedang menangis. Itu pas berdiri di belakang Pak Zakaria. Dan lagi-lagi si Bani di sini terkejut
karena melihat penampakan tersebut. Astagfirullah. Itu lagi. Nah, ketika Bani terkejut, Pak Toto yang ada di hadapan Bani, yang memang Pak Toto ini ya tidak berani lama-lama di ruangan tersebut, sontak di sini berdiri langsung lari. Nggak ngasih apa-apa, Pak Toto langsung lari. Pak Zakaria pun di sini kaget, tiba-tiba melihat Pak Toto ini berdiri langsung lari, nggak ngomong apa-apa. Bertanyalah Pak Zakaria kepada Bani, "Ban, ada apa? Kamu tadi kenapa? Ngucap kayak gitu kenapa?" Dengan bahasa isyarat tubuh, di sini Bani memberikan kode kepada Pak Zakaria dengan menggelengkan kepala ke arah samping, ya, mengartikan belakang bapak tuh, di belakang bapak. Nah, Pak Zakaria yang mengerti isyarat tubuh yang diberikan Bani, beliau pun di sini menoleh ke arah yang ditunjuk Bani, ke arah sosok laki-laki yang masih berdiri di belakang Pak Zakaria dengan wajah menunduk seakan-akan sedang menangis. Ketika Pak Zakaria melihat ke belakangnya, beliau pun di sini tertegun. Kembali, Pak Zakaria menarik napas panjang dan memejamkan mata. Ketika Pak Zakaria memejamkan mata, ketika Pak Zakaria menarik napas panjang, seketika sosok yang ada sekarang di hadapan Pak Zakaria yang masih dilihat oleh Bani menghilang secara berlahan. Pak Zakaria membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Mereka pun mulai menutupi tubuh jenazah tersebut dengan kain kafan. Setelah semua rampung dikenakan, semuanya udah lengkap lah. Bagian kaki itu udah diikat, bagian tangan sudah diikat, tinggal bagian wajah saja yang belum tertutup sempurna. Karena di sini ada istri dari almarhum yang menunggu di luar. Bani pun disuruh sama Pak Zakaria memanggil Pak Toto, memanggil istri dari almarhum. Masuklah mereka berdua. Pak Zakaria, Bani melihat wanita itu muda sekali masih umurnya. Jauhlah usianya dibandingkan almarhum yang sudah meninggal. Raut wajah sedih terlihat sangat mendalam di wajah wanita muda tersebut. Pak Zakaria di sini mengatakan, "Mbak, istri almarhum ya?" "Iya, Pak." "Nah, ini tadi minta dikafanin. Ini udah saya kafanin. Tinggal bagian wajahnya saja nih ditutup. Mau sekalian ditutup atau dibiarkan terbuka nanti ditutup di sana? Ya mana tahu ada keluarga, anak, kerabat, famili yang mau melihat untuk terakhir kalinya jenazah sebelum dikebumikan. Ya saya biarin kebuka kayak gini. Kalau enggak, ya saya tutup sekalian, tutup habis." Wanita itu mengatakan kepada Pak Zakaria, "Enggak ada yang akan melihat lagi, Pak. Jenazah dari sini akan langsung dimakamkan. Jadi tolong ditutup, Pak." Pak Zakaria pun mengangguk dan segera menutup bagian wajah pocong tersebut. Ditutup habis. Dan setelah bagian wajah pocong itu tertutup habis, dari bagian tempat pemandian jenazah, ini terdengar suara gaduh. Seakan-akan barang-barang atau perlengkapan yang ada di sana itu semuanya jatuh dari atas meja. Rak! Semua orang yang ada di ruangan tersebut terperanjat, kaget mendengar suara tersebut. Bani disuruh Pak Zakaria untuk mengecek, tapi Bani menolak karena dia takut. Bani mengatakan seperti ini, "Ndak apa, aku ndak berani, Pak Toto aja." "Ndak aku juga ndak." "Ya udah, kalau kalian ndak ada yang mau, biar aku yang melihat." Berjalanlah Pak Zakaria menuju ke tempat pemandian jenazah. Baru sampai di sanalah kira-kira Pak Zakaria. Seketika di sini dia langsung berteriak memanggil nama Bani. Bani, kesini dulu." Sontak di sini Bani langsung menyusul ke tempat pemandian jenazah dan setibanya di sana, Pak Zakaria menunjuk ke satu arah untuk Bani memperhatikannya. "Ban, kamu lihat itu? Kamu lihat enggak itu?" "Apa, Pak? Apa itu kamu lihat enggak?" "Ada sesuatu yang melayang-layang." Bani memperhatikan, ternyata iya. Di dekat tempat pemandian jenazah, jimat kain hitam yang tadinya dikenakan oleh jenazah yang mereka mandikan, itu tengah melayang-layang di udara. Bani memperhatikan dengan seksama. Bener nggak tuh melayang-layang? Iya, melayang-layang. Pak Zakaria bertanya sama Bani, "Apa yang kamu lihat?" "Kain hitam, Pak, melayang. Jimat yang melayang." "Terus apa?" "Dah, itu aja, Pak. Kain hitam itu, jimat itu,
tengah dipegang oleh satu sosok. Sosok itu ingin membawa jimat tersebut keluar dari tempat ini. Apa kamu tidak melihat sosok yang tengah memegang kain hitam tersebut? Enggak, Pak. Aku tidak melihat. Tapi kalau kain hitamnya melayang, aku lihat. Itulah sosok yang menyebabkan kejadian-kejadian ketika kita memandikan jenazah ini. Itulah sosok yang menyebabkan hal itu terjadi. Sosok apa, Pak? Ya udahlah, kalau kamu tidak ngelihat, ya udah. Mending kamu tidak usah melihat. Jadi Bani ini tidak tahu sosok apa yang dikatakan oleh Pak Zakaria. Mulai lagi di sini, Pak Zakaria menarik napas dalam sambil memejamkan mata. Selama beberapa detik, nafas itu ditahan dan secara perlahan dihembus oleh Pak Zakaria. Setelah nafas itu dihembus, nih kain hitam yang melayang-layang itu seketika jatuh secara perlahan. Setelah jatuh secara perlahan, Pak Zakaria di sini dengan cepat langsung mengambil kain hitam tersebut. Bani disuruh mengambil potongan kain kafan. Diambil sama Bani, dikasih sama Pak Zakaria. Kain hitam jimat tersebut dibungkus menggunakan kain kafan. Lantas bungkusan kain kafan itu dibawa, digenggam sama Pak Zakaria. Di dekat jenazah ini masih berdiri Pak Toto dengan istri dari almarhum. Pak Zakaria di sini mengatakan kepada istri dari almarhum, "Mbak, ini ada sesuatu yang ingin saya kembalikan. Sesuatu yang mungkin Mbak tahu ini apa. Apa-apa?" Nih, dikeluarinlah ya, dari kepalan Pak Zakaria bungkusan kain kafan. "Apa itu, Pak?" tanya dari istri almarhum. Di dalam ini ada seutas sabuk yang terbuat dari kain hitam. Mungkin Mbak tahu itu sabuk apa. Istri dari almarhum ini tidak jawab. Lantas Pak Zakaria menyerahkan sabuk tersebut sembari mengatakan, "Saya kembalikan hak dari almarhum ke ahli warisnya. Dan saya pesan, kalau bisa sebaiknya ini jangan diwariskan lagi. Sebaiknya dibuang saja, dimusnahkan." Dan benda itu pun diserahkan kepada istri almarhum. Belum lagi sampai benda yang dipegang sama Pak Zakaria, yang dibungkus kain kafan ini dipegang oleh istri almarhum seketika. Jenazah yang sudah dipocongin rapi seketika di sini duduk lagi. Tapi kali ini jenazah itu duduk dengan mengeluarkan suara. Tadi kan cuma duduk doang sambil melotot. Sekarang jenazah yang sudah dipocongin rapi duduk lagi, bangkit lagi sambil mengeluarkan suara. Suara geraman yang parau dengan kalimat yang terdengar. "Tolong, tolong aku, tolong." Kejadian itu membuat istri dari almarhum di sini duduk lemas sambil menangis, seakan-akan shock melihat apa yang terjadi. Sedangkan Pak Toto mau berlari tapi ditahan oleh Pak Zakaria. Bani di sini udah tidak kaget lagi, tapi dengkulnya serasa tidak ada tulang. Ditambah lagi mendengar suara yang parau meminta tolong. Tolong. Entah pertolongan apa yang diminta oleh sosok tersebut, tapi feeling dari Pak Zakaria di sini mengatakan apa yang dikenakan almarhum ketika kita mandikan tadi ini pasti ada kaitan semua dengan kejadian-kejadian ini. Jimat itu tadi mau dibawa oleh sosok yang mengerikan. Ketika jimat itu mau dikembalikan, mau dimusnahkan, ini ada reaksi dari jasad yang sudah tidak bernyawa lagi. Pak Zakaria di sini mencoba kembali untuk menetralisir energi yang ada di jasad yang sudah tidak bernyawa itu. Alhamdulillah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Zakaria, kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh pemandi-pemandi jenazah yang lain, jenazah itu dapat kembali direbahkan. Dan Pak Zakaria di sini mencoba menghampiri istri dari almarhum yang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Pak Zakaria di sini mencoba untuk menenangkan dan mencoba untuk sedikit bertanya. "Mbak, mungkin Mbak tahu barang yang ada dalam bungkusan itu adalah
jimat almarhum suaminya Mbak. Mungkin Mbak juga tahu apa yang kerap dilakukan almarhum semasa hidup. Jadi, Mbak jangan tangisi. Jangan Mbak tangisi apa yang terjadi. Insya Allah, semua akan berakhir ketika almarhum ikhlas jasadnya dikuburkan dan menerima takdir bahwa almarhum sudah meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi di dunia ini. Suamimu itu masih belum ikhlas untuk mati. Suamimu masih menyimpan sesuatu di balik kematiannya. Tanpa sebelumnya si Pak Zakaria ini tahu apa penyebab kematian dari almarhum. Pak Zakaria di sini langsung nembak, mengatakan kepada Pak Toto, mengatakan kepada istri almarhum. Beliau mengakhiri hidupnya sendiri, tapi sebenarnya ketika beliau mengakhiri hidupnya dengan minum racun, almarhum ini masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Namun, almarhum tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ke depan dengan problema kehidupan di dunia ini. Beliau mati dengan rasa penyesalan yang sangat teramat dalam. Ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Ilmu-ilmu hitam yang bersarang di tubuh almarhum. Wajar kalau kamu meminta agar almarhum dimandikan malam ini juga, dikafani malam ini juga, dan akan dimakamkan malam ini juga. Betul, kalau terlambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Semakin cepat, semakin baik jenazah dikebumikan. Dan Pak Zakaria di sini bertanya sama istri almarhum, di mana Mbak? Jenazah ini akan dikebumikan. Istri dari almarhum menjawab, di tempat pemakaman umum yang ada di kampung kami. Apakah liang lahatnya sudah disediakan? Tanya Pak Zakaria. Sudah Pak. Saya sudah menghubungi orang yang ada di sana dan mereka sudah menggali liang lahat untuk menguburkan jasad ini pada malam ini juga. Saya minta izin, kata Pak Zakaria. Izinkan saya turut serta dalam prosesi pemakaman jenazah almarhum. Saya takut kalau salah-salah dalam prosesi pemakaman jenazah almarhum, ini akan beresiko sangat besar sekali. Ketika salah dalam prosesi pemakaman, kita belum sampai ke rumah nih dari pemakaman. Saya yakin, almarhum sudah sampai ke rumah duluan. Almarhum yang kita kubur, itu sudah pulang ke rumah. Saya takut ini terjadi. Dan istri dari almarhum ini pun mengizinkan dengan senang hati, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Kalau Bapak mau peduli untuk turut serta dalam prosesi pemakaman suami saya. Terima kasih, Pak, kalau Bapak mau membantu. Sedangkan di satu sisi, Bani yang mendengar kalau perjalanan mereka akan dilanjutkan ke tempat pemakaman. Ikut serta memakamkan jenazah yang sudah banyak sekali nunjukin hal-hal mistis, membuat Bani ketakutan. Beliau pun di sini bertanya sama si Pak Zakaria, yakin Pak, kita mau ikut nguburin almarhum? Iya. Inilah tugas terakhir kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau ndak Ban, kalau aku ndak ikut nguburin almarhum, aku merasa bersalah. Pasti aku akan terus terbayang-bayang dengan apa yang kulihat. Kamu ndak ngelihat apa yang Bapak lihat. Nah, raut wajah dari Pak Zakaria di sini mulai berubah menjadi sangat sedih sekali. Bani pun mengerti keinginan dari Pak Zakaria ini bukan untuk menjadi pahlawan, tapi ini adalah tuntutan dari kehidupannya. Setiap seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga mengemban sebuah tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Dan Pak Toto pun di sini tidak dapat menghindar. Beliau yang mengundang Pak Zakaria datang ke sana. Sekarang Pak Zakaria meminta pertanggungjawabannya. Tok, aku ndak tahu ya, kamu mau cari alasan seperti apa. Kamu ikut ya. Kamu ikut kami untuk menguburkan almarhum. Pak Toto mulai beralasan, tapi Pak Zakaria di sini tidak mau menerima. Kamu tanggung jawab.
Kamu yang mengundang saya datang ke sini. Dan kamu juga yang harus ikut dalam penyelesaian permasalahan ini. Akhirnya, pada malam itu juga, setelah semua selesai, mereka pun berangkat menuju ke tempat pemakaman. Setibanya di sana, Pak Zakaria sangat terkejut sekali karena tidak ada siapa-siapa selain tukang gali kubur yang akan memakamkan jenazah tersebut. Pak Zakaria mengatakan kepada Pak Toto, mengatakan kepada Bani, tepat kan apa yang kukatakan tadi? Kalau kita tidak datang ke sini, bapak-bapak penggali kubur inilah yang akan memakamkan jenazah. Kekhawatiranku akan prosesi pemakaman ini terjawab sudah. Berarti jenazah yang meminta tolong kepada kita. Ya, permintaan tolongnya di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika tergerak ajalah hatiku mau ke sini ikut serta dalam prosesi pemakaman. Prosesi pemakaman pun berlangsung. Nah, setelah semua berakhir nih, ya, jenazah sudah dimakamkan. Barulah di sini Pak Zakaria sedikit menjelaskan kepada Bani untuk penambahan pembelajaran lah. Jadi Pak Zakaria yang sedari tadi diam saja di kamar jenazah, itu sebenarnya bukan diam tapi tengah memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Flashback kematian dari almarhum, flashback kehidupan dari almarhum, dan ketika prosesi pemakaman, ya, prosesi pemakaman yang baru saja mereka lakukan, itu sebenarnya sudah tergambar sama si Pak Zakaria. Pak Zakaria melihat almarhum yang akan dimakamkan. Kalau kita tidak datang, Bani, almarhum ini dimakamkan tanpa diazani. Almarhum dimakamkan begitu saja, ditaruh, ditutup, diuruk tanahnya, dan ditinggal begitu saja. Itu akan membuat permasalahan ini akan semakin panjang. Makanya kode-kode yang diberikan oleh almarhum dari jenazah yang bangkit ketika sudah dipocong, itu minta tolong, sempurnakan kematianku. Sempurnakan pemakamanku. Nah, itulah yang dinamakan takdir. Pertemuan kita dengan almarhum yang sudah meninggal, itu adalah kuasa dari yang ilahi. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan almarhum. Mempertemukan kita kalau salah tangan. Innalillahi. Aku nggak kebayang apa yang akan terjadi di kampung ini. Nah, barulah di sini Pak Zakaria sedikit bertanya dengan istri almarhum. Kehidupan masa lalu dari almarhum. Yang mana sebenarnya Pak Zakaria ini kan sudah tahu. Dia udah ngelihat flashback kehidupannya seperti apa. Sedikit istilahnya penegasan atau penguat lah yang ditanya sama si Pak Zakaria. Ternyata almarhum ini di kampung tempat tinggalnya ini dikenal sebagai bajingan. Orangnya rese, suka mabuk, suka main perempuan. Istri dari almarhum ini 4. Semuanya tinggal serumah. Almarhum pengangguran. Untuk menghidupi 4 orang istrinya, dia jalan keliling ke warung-warung, ke toko-toko besar yang ada di sana. Dia minta duit keamanan. Yang mana kalau nggak dikasih, bisa dijamin warung itu akan dibobol. Barang-barang berharga akan dicuri. Nah, itulah yang dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Belum lagi hal-hal sisi gelap dari kehidupan almarhum yang dikenal memiliki susuk banyak, yang dikenal memiliki ilmu kebal. Ilmu-ilmu itu didapat dari pertapaan, dari penuntutan ilmu hitam. Itu diketahui oleh istri-istrinya. Nah, kenapa alasan almarhum ini segera dikebumikan tanpa dibawa pulang ke rumah? Karena di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi. 3 istri dari almarhum ini sudah meninggalkannya. Warga sekitar ini sama sekali tidak peduli dengan almarhum. Jangankan warga sekitar, saudara kandungnya saja dari almarhum ini sudah tidak peduli lagi. Sampai di mana? Ketika beliau minum racun dalam kamar untuk mengakhiri hidupnya, istrinya minta tolong nih kepada warga sekitar, tolong, tapi satu pun tidak ada yang peduli. Mereka di sini malah mengatakan, ya sudah, biarin kalau mati, nyusahin. Itu yang dikatakan warga. Sampai di mana istrinya lah yang membawa suaminya yang sudah dalam keadaan keracunan, ya, mulut ini keluar busa, langsung dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan, almarhum menghembuskan nafas terakhir. Nah, itulah sisi dari kehidupan almarhum yang barusan dimandikan oleh Pak Zakaria dan Bani.
Bani mendengarkan hal itu di sini geleng-geleng kepala. Bani di sini sama sekali tidak nyangka bahwa kehidupan almarhum yang mereka mandikan, kehidupan yang sangat gelap sekali. Dan setelah semua ini berakhir, ketika Pak Zakaria mendatangi rumah si Bani untuk kembali mengajak bertugas memandikan jenazah, Bani di sini mengungkapkan kepada Pak Zakaria, "Terima kasih Pak atas ajakannya, terima kasih Pak atas banyaknya pelajaran hidup yang saya dapat selama saya menemani Bapak memandikan puluhan mungkin bahkan ratusan jenazah, dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang Bapak berikan kepada saya." Di sini Bani mengatakan kepada Pak Zakaria, peristiwa kemarin itu adalah peristiwa terakhir yang mungkin akan saya lalui. Saya tidak mau lagi Pak ikut Bapak. Saya tidak sanggup lagi ikut Bapak. Saya minta maaf. Kalau Bapak mau marah, silakan marah. Tapi saya mengundurkan diri. Saya tidak sanggup untuk menjalani profesi sebagai pemandi jenazah. Apalagi pemandi jenazah seperti yang Bapak lakukan. Memandikan jenazah orang-orang yang meninggal bermasalah. Ampun. Pak Zakaria yang tahu kalau Bani takut untuk melanjutkan profesi ini, beliau tidak bisa memaksa. Karena untuk menjadi seorang pemandi jenazah, ini merupakan panggilan dari hati, pekerjaan yang mulia. Nah, itulah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita, Bani. Sebuah misteri yang, wow, bikin bulu tengkuk saya merinding. Apalagi di bagian La ilaha illallah. Aduh. Seakan-akan kebayang suasana kamar mayat. Mayat yang tiba-tiba duduk, matanya melotot pas di hadapan Bani. Itu bikin bulu tengkuk, bikin bulu roma saya berdiri. Nah, jadi poin-poin kehidupan banyak sekali yang dapat kita petik dari kisah ini. Simak dengan seksama. Banyak sekali poin-poin kehidupan yang dapat kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Pak Zakaria dan Bani. Pertama, menyerahkan diri kuasa kepada Allah SWT. Apa yang terjadi, terjadilah. Hidup dan matiku hanya Allah yang menentukan. Di posisi apapun, tidak ada kekuatan yang dapat melebihi kekuatan dari Allah. Tidak ada kuasa yang dapat melebihi kuasa dari Allah. Itulah ya, kehidupan realita yang nyata, yang ada, yang kita lalui sekarang. Namun, masih banyak yang belum menyadari, masih banyak yang menyombongkan diri, masih banyak yang mengaku hebat, seperti almarhum yang meninggal dunia. Hebat dia di kehidupan masa lalu, preman, minta duit sana-sini, kalau enggak dirampok. Tapi, dengan keadaan kehidupan, mati bunuh diri. Apa alasan almarhum mati bunuh diri minum racun? Gara-gara ditinggal 3 orang istrinya. Gara-gara malu. Kok preman ditinggal sama 3 orang istrinya? Cuman gara-gara malu. Almarhum di sini tidak berani untuk melanjutkan kehidupan. Almarhum di sini meminum racun. Jadi apa arti hebatnya seorang preman ketika tidak dapat menerima takdir yang Allah putuskan? Itulah orang-orang yang hidup tanpa iman. Iman yang ada di dalam diri kita itu bukan hanya dapat menyelamatkan kita di hari akhir nanti, namun iman yang ada di dalam diri kita itu dapat membuat kita kuat menerima kenyataan. Orang-orang yang berpikir singkat, orang-orang yang terhasut oleh ajakan setan, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang punya cerita, boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang ingin datang langsung podcast di segmen Sahabat Misteri, bisa WA ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.